kerudung, wajahmu bersembunyi. Oh cantik alami, anugerah ilahi. Masuk Pak Eko. Sebelum lanjut, tolong jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya kakak dan abang semua. Serta share kepada rekan-rekan yang lain. Apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Jilbab adalah busana muslim terusan panjang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki, dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslim. Penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat atau dikenal dengan istilah hijab. Sementara, kerudung sendiri di dalam Al-Quran disebut dengan istilah khumur, sebagaimana terdapat pada surat An-Nur ayat 31. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putri suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka. Bahkan dalam Alkitab Nasrani pun disebutkan mengenai tudung kepala wanita di 1 Korintus 11 ayat 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab jalaba, yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab digunakan pada negeri-negeri berpenduduk muslim lain sebagai jenis pakaian dengan penamaan berbeda-beda. Di Iran disebut cadar, di India dan Pakistan disebut pardeh, di Libya disebut milayat, di Irak disebut abaya, di Turki disebut charshaf, dan tudung di Malaysia. Sementara di negara Arab Afrika disebut hijab. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana kerudung yang menutupi sebagian kepala perempuan, bagian rambut dan leher, yang dirangkai dengan baju yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Kata ini masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1990 bersamaan dengan mulai populernya penggunaan jilbab di kalangan muslimah perkotaan. Dalam kosakata bahasa Indonesia, menurut KBBI, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada. Secara umum, mereka yang menutupi bagian itu disebut orang yang berjilbab. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah penggunaan jilbab oleh wanita di Indonesia. Mungkin rekan-rekan banyak yang belum tahu ya. Baiklah, langsung saja kita ceritakan. Suatu hari, aktris senior Ida Royani merasakan keganjilan ketika berbelanja di Pasar Majestic, Jakarta Selatan. Orang-orang menatapnya dengan pandangan yang sangat aneh saat itu. Dia tidak peduli dengan tetap menikmati shopping time. Ibu Ida Mahfum, orang-orang kaget terhadap penampilannya. Hal itu membuatnya tetap enjoy ketika merasakan pengalaman serupa di sebuah acara pernikahan yang dia datangi. Berdasar cerita darinya, pada tahun 1978, beliau pergi ke pesta pernikahan. Di sana tidak ada satupun wanita yang mengenakan jilbab, hanya beliau sendiri, sehingga orang melihatnya sangat aneh. Ibu Ida mulai memakai jilbab pada tahun 1978 ketika banyak orang belum tahu apa itu jilbab. Keputusan itu membongkar citranya di masyarakat saat kerap tampil
bersama almarhum Benjamin. Penampilannya yang bak cowboy, bawahan hot pants, baju you can see, dan sepatu Lars. Maka ketika memutuskan berjilbab, Ibu Ida berhenti menyanyi. Hingga tahun 1970-an, jilbab, pakaian muslimah yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, belumlah populer di Indonesia. Kebanyakan perempuan mengenakan kerudung, kain tipis panjang penutup kepala yang disampirkan ke pundak dengan leher yang masih terlihat. Selain Ibu Negara Fatmawati, istri-istri ulama yang mengenakan kerudung. Jilbab baru mulai dikenal pada tahun 1980-an. Hal itu bermula dari pengaruh revolusi Iran pada tahun 1979. Penyebar luasan berita kemenangan Ayatullah Khomeini yang berhasil mendirikan Republik Islam Iran mendorong rasa solidaritas dunia Islam, termasuk Indonesia. Pada tahun 1980-an, kelompok diskusi informal di kalangan pelajar dan mahasiswa muslim mulai berkembang dibarengi dengan penerbitan buku-buku Islam. Semangat revolusi Iran yang anti barat masuk ke Indonesia dan menyebar lewat kelompok diskusi mahasiswa Islam. Hal itu mendorong para aktivis Islam menunjukkan identitas keislaman mereka, salah satunya dengan penggunaan jilbab. Setelah revolusi Iran, identitas Islam hadir bukan hanya merespon konteks nasional, tapi internasional. Gerakan kampus mulai berkembang akibat pengaruh gerakan Islam dari Timur Tengah, khususnya Persaudaraan Islam, makin merebak pada tahun 1980-an. Itu yang mempopulerkan model jilbab. Semakin populernya penggunaan jilbab membuat pemerintah yang sedang galak terhadap dunia Islam melarang penggunaannya di sekolah umum lewat SK nomor 052-C-Kep-D-82. Keputusan itu memicu protes dari para cendekiawan dan aktivis Islam. Di sisi lain, pelarangan itu justru kian mempopulerkan jilbab. Jilbab, salah satu wujud pemberontakan di era Orde Baru, menjadi perlawanan identitas Islam di nasional juga internasional. Baru pada tahun 1991, pemerintah mengizinkan kembali penggunaan jilbab di sekolah umum. Hal itu tak bisa dilepaskan dari mendekatnya Soeharto ke kalangan Islam setelah pecah kongsi dengan LB Murdani. Pasca reformasi, ketika pemaknaan atas identitas keislaman semakin beragam dan mendapat ruang di muka publik, komersialisasi pun memasuki jilbab sebagai bagian dari sebuah mode. Model jilbab dan pakaian muslim berkembang pesat, mulai jilbab dari segi 4 sampai burka. Karena terbukanya kondisi pasca reformasi, kehadiran jilbab menjadi politik identitas yang memfasilitasi munculnya berbagai ekspresi. Artinya, banyak kelompok punya berbagai cara mengekspresikan identitas keislamannya, mulai dari yang politis sampai untuk kesalehan, atau yang jilbabnya besar sampai cadar. Meski masih memegang arti penting secara politis, wujud praktek penggunaan dan motif penggunaan jilbab sudahlah beragam. Jilbab tak lagi sebatas simbol pengabdian terhadap keyakinan beragama dan perlawanan pada satu rezim. Ia juga hadir sebagai ekspresi status kelas dan kesadaran mode. Gitulah rekan-rekan, untuk diketahui. Kalau dulu mungkin yang pakai kerudung disangka norak, kepalanya yang kutuan, dan macam-macam pikiran orang saat itu. Tapi untuk saat ini kita sudah tahu bahwa ajaran Islam mengajarkan kepada para wanita untuk tetap menutup auratnya.